Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan kami di HI Podcast. Dan di part yang kedua ini, kami masih membahas seputar Palestina dan Israel. Di episode ini juga kami membahas tentang hak veto. Apa itu hak veto? Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya. Seperti dari podcast kemarin, si PBB ini kan mengakui bahwa Palestina ini adalah sebuah negara. Tetapi kok sampai sekarang tuh Palestina belum juga menjadi negara merdeka. Terus juga beberapa waktu lalu tuh saya pernah dengar kalau ada hak veto yang ikut campur tangan dalam penentuan nasib Palestina ini. Nah, sebenarnya apa sih hak veto itu? Hak veto sendiri dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hak veto sendiri dimiliki oleh 5 negara tetap anggota Dewan Keamanan PBB. Mereka sendiri adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China, Prancis. Nah, kelima negara ini bisa membatalkan keputusan yang dihasilkan Dewan Keamanan PBB. Walah, seperti itu toh. Terus sebenarnya apa sih hak veto ini terbentuk dan kenapa hak veto ini bisa mempengaruhi PBB dalam keputusan-keputusannya? Hak veto sendiri diterapkan di organisasi internasional sebelum PBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Di LBB sendiri, setiap anggota mempunyai hak veto terhadap keputusan non-prosedural, yang artinya setiap keputusan yang dihasilkan harus disetujui seluruh anggota. Setelah LBB bubar, negara-negara kubu sekutu dalam Perang Dunia Kedua sepakat untuk membentuk PBB. 3 negara pemprakarsa yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet bertemu dan merumuskan pembentukan PBB di Dumbarton Oaks pada Agustus sampai Oktober pada tahun 1944 dan Yalta pada Februari 1945. Setelah China bergabung, keempat pemimpin negara sepakat prinsip konsensus. Artinya, semua kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan persetujuan semua pihak. Jurnal The American Political Science Review Volume 39 Number 5 yang diterbitkan pada Oktober 1945 mencatat hak veto sempat diperdebatkan dalam pembentukan PBB. Di konferensi San Francisco yang melahirkan piagam PBB, delegasi Amerika Serikat bersikukuh prinsip konsensus harus dicantumkan dalam piagam negara-negara kecil memprotes hak veto yang dimiliki oleh 5 negara pemprakarsa PBB. Senator Amerika Serikat Connally merobek salinan piagam PBB dan menyampaikan ke perwakilan-perwakilan negara-negara kecil. Jika tak ada hak veto, maka gak ada PBB. Di piagam PBB sendiri, hak veto tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, pada pasal 27 disebut semua urusan prosedural Dewan Keamanan harus diputuskan bersama-sama oleh 5 anggota tetap. Artinya, jika ada satu saja yang menolak, maka keputusan tidak bisa dibuat. Terus tadi kan dibilang kalau semisal satu negara anggota hak veto itu menolak suatu keputusan, berarti sebuah keputusan itu tidak bisa dibentuk. Lalu bagaimana hak veto itu bisa digunakan? Dalam pengembangannya, hak veto sering digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk melindungi kepentingannya sendiri. Dikutip dari riset PBB dari awal berdirinya 1946 hingga Juni 2019, negara yang paling banyak menggunakan hak vetonya adalah Uni Soviet yang kini bernama Rusia dengan 141 veto terhadap resolusi Dewan Keamanan. Lalu disusul oleh Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya sebanyak 83, lalu Inggris 32, Prancis 18, dan China 14. Penggunaan hak veto sangat bergantung pada kondisi politik. Di tahun 1960-an, misalnya ketika banyak negara-negara koloni memerdekakan dirinya sendiri,
mereka memilih berseberangan dengan negara barat. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis terpaksa menggunakan hak vetonya. Begitu pula ketika Perang Dingin pada tahun 1970-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling menggunakan hak veto. Setelah Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet bubar, Dewan Keamanan jarang berbeda pendapat dan hak veto tak banyak digunakan. Dalam 10 tahun terakhir, hak veto banyak digunakan dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Amerika Serikat kerap memveto keputusan yang mendukung Israel dan merugikan Palestina. Pada 20 Desember 2019, Rusia dan China memveto bantuan kemanusiaan untuk Suriah lewat perbatasan Irak dan Turki. Indonesia bersama banyak negara lain berharap keistimewaan hak veto dihapus karena hak veto dinilai tidak demokratis. Satu negara pemegang hak veto bisa mengacaukan kebijakan yang diputuskan Dewan Keamanan PBB, tidak bisa menindak Israel sebab selalu diveto oleh Amerika Serikat. Terus tadi juga sempat dijelaskan kalau si Amerika Serikat ini sering menggunakan hak vetonya terhadap konflik-konflik di Timur Tengah, terutama antara Palestina dan Israel. Lalu sebenarnya pengaruh apa sih yang berpengaruh terhadap Palestina itu sendiri? Ketidakpercayaan Palestina terhadap pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus meningkat karena sikapnya yang pro-Israel. Lalu ia mengakhiri prospek pembicaraan Israel-Palestina. Palestina memutuskan hubungan dengan pemerintah Amerika Serikat lebih dari setahun yang lalu setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Lonjakan pembangunan pemukiman Israel dan perencanaan di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk negara mereka di masa depan telah meningkat ketegangannya. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa Israel telah melanggar persetujuan damai Oslo pada 1993 yang ditandatangani dengan Palestina, yang menetapkan bahwa Yerusalem, fungsi pemukiman, perbatasan, dan masalah lainnya adalah masalah status final yang harus dinegosiasikan secara langsung, dan tidak ada satu pihak pun yang dapat memutuskan secara sepihak tentang nasib setiap dari masalah ini. Terkait dengan pemindahan Yerusalem, Mesir mengajukan rancangan resolusi yang menyebutkan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan. Akan tetapi, setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi tersebut, Palestina akan menggunakan majelis umum untuk menjegal putusan Trump. Resolusi yang digunakan adalah Resolusi 377A yang disahkan pada tahun 1950. Resolusi ini soal menyatukan perdamaian. Ini sempat digunakan untuk mengizinkan pengerahan pasukan Amerika Serikat untuk berperang dalam Perang Korea. Oke semuanya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di part yang kedua ini. Jangan lupa nantikan part-part yang selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.